Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innalhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama tidak lupa di pertemuan kita agar turunnya berkah Allah kepada kita dalam menuntut ilmu, maka tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya lah, kesempatannya lah, pada hari ini kita masih dapat berkumpul. Walaupun kita belajarnya sekarang sudah harus mengikuti zaman, yaitu bertatap muka tapi tidak saling dekat. Tapi pantaslah kiranya ketika Allah sudah pertemukan kita, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Satu-satunya kata syukur yang harus kita ucapkan dalam menerima apapun keputusan yang telah Allah beri, keputusan baik atau keputusan buruk. Tidak lupa juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena perjuangan beliaulah pada hari ini kita masih merasakan betapa indahnya nikmat Islam, indahnya syariat Islam, indahnya menjalankan Islam ini karena perjuangan beliau dari hidup beliau sampai akhir hayatnya. Maka pantaslah kiranya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena keberkahan untuk beliau ketika kita bersalawat kepadanya, maka 10 salawat Allah panjatkan pada Rasul. Siapalah kita umatnya yang tidak bisa bertemu dengannya, tapi nanti kira kita diselamatkan olehnya. Untuk langsung pada acara ini kita buka saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang bergabung, insya Allah. Kemarin pembahasan kita sudah tentang konsep makanan antara panas dan dingin. Ya, sedikit pembukaan tentang syirah dan panas dan dingin. Sekarang kita mengenali bagaimana penyakit itu dan penyebabnya. Sebelum kita mempelajari organ, kita harus tahu dulu penyakit itu dari mana dulu. Bagaimana Ibnu Qayyim membahas tentang asbab dari penyakit dan penyebabnya. Jadi siapkan seperti biasa, siapkan bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita kaji, penyakit itu dibagi akan dua. Kalau kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah penyakit fitrah. Penyakit fitrah itu apa? Penyakit yang naluriah bisa disembuhkan sendiri, yang semua manusia bisa, semua makhluk itu bisa menyembuhkannya, yaitu seperti lapar. Ya, kalau lapar tinggal makan, haus, ngantuk, tidur, letih, istirahat. Nah, itu salah satu contoh penyakit fitrah. Jadi tidak perlu ada pengobatan. Tidak perlu pengobatan karena semua pasti bisa mengatasi. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Terus penyakit kedua itu adalah penyakit kimia, yaitu penyakit naluriah. Di mana penyakit kimia ini terbagi 3, yaitu penyakit al-mizaj, yaitu penyakit campuran. Nah, di al-mizaj kita yang terbagi 3. Yang pertama adalah mutasabihah. Mutasabihah ini, jika penyakit ini menyerang, maka orang tersebut akan hilang dari karakternya.
Lanjut ya. Afwan, tadi ada suara. Jadi penyakit itu terbagi dua. Yang pertama al-ilmiyah, yaitu penyakit fitrah yang bisa disembuhin sendiri. Yang kedua itu al-mizaj, yaitu penyakit yang apabila menyerang itu adalah penyakit campuran. Salah satunya mutasabiha. Jika penyakit itu menyerang, maka seseorang itu akan keluar dari karakternya. Jadi tubuhnya, sifatnya itu akan berubah semua. Di mana itu bisa dikarenakan panas, dikarenakan dingin, dikarenakan kering, dikarenakan lembab. Nah, kadang juga yang diserang itu antara dua, yaitu psikis, yaitu kafiat, atau fisik, yaitu maddah. Nah, dua ini yang diserang dari penyakit mutasabiah. Yang mana kita tahu penyebab penyakit di sini ada dua. Yang pertama adalah di sisi fisik, yaitu yang diserang itu adalah fisiknya saja. Nah, ini pendapat-pendapat dari ahli filsafat yang mengatakan semua penyakit itu dari fisik. Jadi, selagi fisiknya bermasalah, maka semua penyakit itu hanya dikarenakan fisik. Nah, yang kedua itu sisi psikis, yaitu kalfiat. Jadi, di mana sisi psikis ini bisa saja menyerang kedua-duanya, bisa menyerang fisik, bisa menyerang psikis. Ini dibahas dalam 3 sudut pandang. Yaitu yang pertama, menurut Imam Ibnu Mutli dalam Kitabur Rahmah, beliau menyatakan penyakit itu dominan hanya karena psikis. Jadi semua penyakit itu dominannya hanya karena psikis. Jadi jika psikisnya sakit, maka akan sakit semuanya. Dan jika psikisnya baik, maka terbebas dari semua macam penyakit. Nah, ini menurut Ibnu Mufli. Kalau menurut filsafat, penyakit itu hanya fisik. Jadi semuanya itu berkaitan sama fisik. Fisik yang lemah, fisik yang rusak, pokoknya semuanya berkaitan sama fisik, itulah penyakit. Tapi kata Ibnu Qayyim dalam Zaidul Ma'ad, terkadang psikis itu juga terkadang penyakit fisik. Jadi dua-duanya, ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan penyakit itu disebabkan oleh angin, yaitu angin luar. Angin luar yang masuk ke dalam tubuh. Sifatnya bergerak, saling mempengaruhi, saling melemahkan tubuh dengan kondisi yang ada. Jadi kita dapat pahami dalam kitab Ibnu Qayyim, penyakit itu terbagi atas 4. Terus 4 ya. Yang pertama sifatnya dingin, yang kedua sifatnya panas, yang ketiga sifatnya lembab, yang keempat sifatnya kering. Tapi dalam pembahasannya diringkas hanya menjadi 2, yaitu sifatnya panas dan sifatnya dingin penyakit itu. Yang mana kita juga dapatin di pembelajaran dalam ilmu kesehatan lain, ada sifat penyakit itu yin dan yang. Ada juga penyakit asam dan basah. Nah, itu hampir sama. Tapi dalam Islam membaginya, dalam pengobatan kesehatan Islam, itu membaginya menjadi 4. Cuma diringkas menjadi 2, yaitu panas. Panas ini dia akan mengering. Kalau dingin, dia akan lembab. Jadi panas itu kelanjutannya kering, panas itu kelanjutannya lembab. Makanya diringkas cuma 2. Penyakit itu dibagi 2, kata Ibnu Qayyim, antara panas dan dingin. Cuma kalau kita rentet menjadi bab itu antara panas, dingin, lembab, kering, dan panas sekali. Nah, jadi ada 5 faktor sampai ke yang panas sekali. Kita lihat kalau untuk sifat-sifat penyakit panas. Sifat penyakit panas itu
Yang pertama, biasanya sering keluar keringat. Terus selalu ingin minum, susah tidur dan gelisah. Ini contoh-contoh sifat penyakit yang sindromnya panas. Ibnu Muflih membagi di tubuh manusia itu terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah rutubah. Rutubah itu panas, dan haroroh. Haroroh itu lembab. Nah, kalau di kitab Ibnu Muflih mengatakan bukan panas dingin, tapi hanya panas dan lembab. Di dalam kitab. Rutubah dan haroroh. Nah, kalau untuk dingin, itu kebalikan dari yang tadi. Susah keluar keringat, tidak merasa ingin minum, cepat tidur, gampang tidur, tidak kelihatan gelisah. Nah, Ibnu Qayyim sendiri membagi bahwasanya sifatnya ada dua. Antara manusia. Perempuan itu bersifat dingin. Laki-laki itu bersifat panas. Fitrahnya manusia itu, kalau perempuan dia bersifat dingin, laki-laki bersifat panas. Makanya laki-laki itu tidak ada yang betah di rumah. Karena sifatnya panas, bergerak, aktif. Sedangkan perempuan itu sifatnya dingin. Nah, dalam kaidahnya, apabila seseorang itu menderita panas, berarti pengobatannya dengan yang dingin. Apabila dingin, maka dengan yang panas. Apabila lembab, maka dikeringkan. Dan apabila kering, dilembabkan. Begitulah konsepnya. Konsepnya itu lawan dari. Ya, apabila kita mendapati nanti bahwa sindrom penyakit ini adalah penyakit dingin, maka kita obati dengan yang panas. Jika penyakit ini sindromnya penyakit panas, maka kita obati dengan yang dingin. Tapi kalau kita dapatkan lembab, maka keringkan, dan kalau kering, maka dilembabkan. Tapi ada beberapa penyakit yang sudah masuk ke komplikasi. Sifatnya panas, lembab. Terus dingin, lembab. Kayak penyakit kanker, kankernya panas, tapi benjolan-benjolan yang ada di tubuhnya itu bersifat dingin. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya adalah yang paling dominan dulu. Kalau dia panas lembab, angkat dulu kelembapannya, baru turunkan panasnya. Seperti itu konsepnya. Ya, lanjut ya. Kita udah ketahui bahwasanya di dunia ini, negara-negara itu banyak terbagi akan 4 musim. Yaitu musim semi, musim panas, musim kering, musim gugur. 4 musim. Panas, kering, dingin, musim semi. Semi, panas, kering, dingin. Ada 4. Nah, dalam konsep 4 musim ini, itu sama seperti dalam kita melaksanakan satu hari. Yaitu pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, konsep pagi, siang, sore, ataupun malam ini itu membuktikan bahwa tubuh manusia itu sudah diatur saat-saat terbaiknya seperti yang kita bahas sebelumnya kemarin, bahwasanya makanan itu kapan saat tepatnya, kapan tubuh istirahatnya, kapan waktunya. Nah, itu dibagi menurut satu musim dalam satu hari ini. Kita tahu kalau pagi itu sama seperti musim semi. Pagi itu sama seperti musim semi, siang itu seperti musim panas, sore itu seperti musim kering, dan malam itu seperti musim dingin. Makanya untuk baik untuk istirahat. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pagi musim semi itu berkaitan sama organ hati.
Jadi di sana adalah proses detoksifikasi. Jadi terbagi kemarin kita kembali bahwasanya olahraga itu terbagi 3, yaitu olahraga pagi, olahraga siang, dan olahraga sore. Olahraga pagi itu untuk detoksifikasi. Makanya orang-orang yang olahraga pagi rata-rata dia akan muntah. Olahraga siang itu untuk memperbaiki organ. Karena kenapa? Kita dapatkan dari kegiatan semi ini aja, pagi itu musim semi, di mana organ hati yang paling bekerja untuk mendetoksifikasi tubuh. Makanya ketika hati bekerja untuk menyaring racun, tidak baik bagi kita makan makanan yang susah diolah. Yang kedua, panas. Panas ini musim kering, yaitu di siang hari. Di siang hari ini organ yang paling berperan adalah organ jantung. Makanya ketika kita olahraga di siang hari, itu akan memperbaiki semua organ. Karena organ jantung bekerja dengan baik panasnya. Sore ini adalah olahraga yang memperbaiki jiwa. Sore itu berkaitan dengan organ paru-paru. Nah, dan sore ini kalau di musim itu bersifat kering. Makanya baik minum jus di sore hari. Baik minum yang segar-segar menuju sore hari. Karena di sana ada perbaikan jiwa kalau dalam olahraganya. Kalau malam ini sifatnya dingin. Makanya anak pernah bahas bahwasanya ketika malam bukannya baik. Malam itu berkaitan sama organ ginjal. Kalau ginjal itu terlalu dingin, dia tidak baik. Tapi kalau ginjal terlalu panas, dia melukai. Sifat ginjal pakai leci. Makanya untuk malam itu tidak baik bagi kita mengkonsumsi herbal terlalu banyak. Herbal. Tidak baik untuk kita mengkonsumsi air terlalu banyak atau makanan terlalu banyak. Kenapa? Kasihan ginjal. Kata orang, saya sudah minum banyak kok, waktunya benar nggak saat minum itu? Karena banyak orang yang minum di malam hari, bukannya baik, tapi malah merusak ginjal. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya sifat air itu terbagi 2. Ketika dari jam 12 malam sampai jam 6 sore, itu sifat air adalah baik. Tapi ketika jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu sifat air tidak baik. Jadi kalau bisa dikurangi. Begitulah tubuh. Jadi penyakit yang masuk, kata Ibnu Qayyim itu biasanya dari musim. Kalau kita bahas tentang angin luar. Angin luar itu bisa bersifat dingin, bisa bersifat panas. Jadi kita lihat di bulan Ramadan sampai bulan Zulqa'dah, berarti Ramadan, Syawal, Muharram, Zulqa'dah. Berarti dari 4 musim itu termasuk ke musim kering. Makanya di bulan Ramadan itu kita dapatkan buah-buahan yang bagus kualitasnya, itu ada timun suri, ada semangka, ada melon. Kenapa? Allah sudah sediakan. Karena untuk musimnya sendiri itu sudah termasuk kering. Nah, musim kering ini mengakibatkan kalau misalnya kita salah dalam mengkonsumsi, angin yang masuk itu mengakibatkan gangguan pada pernapasan paru. Karena di musim kering. Nah, kalau kayak sekarang ini perpindahan antara musim kering ke musim dingin. Makanya dikurangin untuk konsumsi buahnya dikurangi. Jadi angin luar yang menyerang ke dalam tubuh, nah itu bisa membahayakan. Jadi suatu kondisi tertentu ketika musim ini sedang terjadi dalam angin luar. Jadi konsep kesehatan Islam itu dibahas mulai dari musimnya, tempat tinggalnya, cuacanya, itu dapat menyebabkan proses tertularnya penyakit dan proses penyembuhan penyakit tersebut. Jadi kalau suatu kondisi tertentu, 2 hal ini bisa terjadi perubahan musim. Itu yang pertama,
pertahanan tubuh itu sudah kuat. Banyak orang yang dia kerja di kapal ketika musim dingin atau hujan-hujanan, tapi nggak terserang flu. Ada orang yang hujan sedikit aja kakinya udah sakit semua. Terus udah flu batuk semuanya. Nah, hal ini ketika pertahanan tubuhnya tidak kuat, maka serangan angin dari musim, angin luar, itu akan juga merusak pertahanan kesehatan. Nah, berikutnya adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini contoh salah satunya, kita tinggal lahirnya di daerah dingin. Tiba-tiba kita merantau ke tempat yang panas. Nah, dalam masa 3 bulan itu kita akan dapatkan cuaca ekstrim pada tubuh kita untuk menyesuaikan. Nah, di situ juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit ketika pertahanan tubuh tidak kuat. Nah, itu salah satu contoh cuaca ekstrim juga. Nah, Ibnu Qayyim membagi itu menjadi 2, angin yang datang dari luar dan angin yang datang dari dalam. Nah, kalau angin dari luar itu masuknya melalui apa? Itu masuknya melalui yang pertama adalah kulit. Terus mulut, terus mata, terus telinga. Nah, lewat situlah angin dari luar itu masuk. Nah, sedangkan angin dari luar masuk ke dalam tubuh, itu menyesuaikan kondisi musim. Ingat, ketika angin luar masuk ke dalam tubuh, itu semua penyakit gejalanya tampak. Salah satu contoh, ketika dibahas dalam Irkun Nasa mengenai urat pinggul sampai ke urat nasa, urat yang ada di kaki, di ujung kaki. Jadi yaitu urat di tumit. Jadi urat pinggul sampai tumit dalam Irkun Nasa mengatakan jika ada nyeri yang teramat sangat dirasakan dari urat pinggul sampai ke tumit, itu dikarenakan sifat lembab dalam tubuh yang terkena angin kering. Jadi tubuhnya lembab. Lembab itu dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya dahak. Nah, dahak kita bahas di sini dikatakan Ibnu Qayyim adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi, itulah penyebab dari dahak. Jadi kita harus belajar lagi tentang panas dan dingin makanan nih, lebih lengkap agar kita tahu ketika kita mengkonsumsi makanan yang seperti apa yang menghasilkan dahak yang tinggi di dalam tubuh. Kemarin sudah dibahas sedikit, makanan yang menghasilkan dahak itu ada salah satunya buah-buahan, makanan yang dihangatkan kembali setelah 8 jam, ikan asin, tepung, kecap, saus, kerupuk. Nah, ini makanan-makanan yang penumpuk dahak tinggi dalam tubuh. Nah, salah satu dibahasnya obatnya apa? Kalau untuk nyeri dari urat panggul sampai tumit tadi, obatnya itu ekor kambing gibat. Ekor kambing itu dibagi 3, makannya pagi, siang, dan sore. Ini di dalam kitab Ikrun Nasa. Yaitu urat nasa itu sendiri yang dibahas. Nah, kata Ibnu Qayyim, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu menghasilkan 4 cairan. Yang pertama adalah cairan merah, yang kedua cairan kuning, yang ketiga cairan hitam, yang keempat adalah cairan dahak. Itu untuk makanan yang kita makan. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Abu Santri. Siap. Tentang air baik dan air jahat tadi, siklusnya
ulangi ya, karena saya tadi agak terlambat jam 12 sampai 18 atau jam bagaimana tuh yang air baik untuk ginjal dan air jahat untuk ginjal. Ya, Syukran. jadi gini, ginjal itu adalah organ yang berkaitan dengan air. Kapan perawatan terbaik untuk ginjal? Yaitu di malam hari. Makanya kalau Rasulullah dulu, ini kaidah air dulu ya, kaidah air. Kita bahas tentang air. Sebenarnya ini di pembahasan materi herbal, tapi paling tidak nggak apa-apa kita bahas sedikit. Kaidah air, kalau dunia kedokteran mengatakan bahwasanya air yang baik itu adalah minum air hangat di pagi hari. Itu memang baik secara dunia kedokteran. Tapi apakah benar minum air dingin tidak baik? Ternyata bahwasanya ketika Rasulullah itu menginap di rumah salah satu sahabat, beliau pagi-pagi meminta air yang sudah didiamkan 1 malam di dalam botol yang sudah berembun. Nah, ternyata minum air dingin di pagi hari itu baik untuk ginjal. Nah, kaidah itulah yang dipakai dalam kaidah herbal, kita bahas tentang air. Jadi, kalau di Indonesia itu sebenarnya ada air yang sehat untuk ginjal, untuk mendetoksifikasi ginjal. Kapan itu? Yaitu air di dalam kendi. Karena kalau dulu Rasul itu airnya itu tempatnya itu dibalut sama kulit dari domba atau kulit kambing. Jadi di dalamnya itu sudah berembun. Nah, air itulah yang diminum. Nah, kalau kita di Indonesia, alhamdulillah kita punya kendi. Makanya bersyukurlah orang-orang yang punya kendi. Cuma kekurangannya kita ini sudah tergantung sama galon gitu. Jadi minum paginya sudah air galon. Padahal kalau mau bagus itu air kendi yang didiamkan semalaman itu diminum itu bagus banget untuk ginjal di pagi hari. Kalau air hangat itu hanya memperlancar memperlancar aliran darah. Nah, kalau kaidah air sendiri, air itu sifatnya akan baik ketika dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Makanya kita dapatkan Rasulullah itu menggunakan air banyak di waktu itu, yaitu bangun tahajud di sepertiga malam beliau langsung mandi. Karena sifat air itu udah baik, berlebihan saja udah boleh. Makanya kalau kita mau minum air, minumlah saat dari jam 12 malam sampai jam 6 sore itu nggak apa-apa, mau banyak mau apa, karena dengan aktivitas semuanya terganti. Tapi ketika sudah masuk jam 6 sore sampai jam 12 malam kembali, itu sifat air bukannya jelek, tapi kurang baik kalau berlebihan. Jadi secukupnya saja. Karena kenapa? Kemarin konsepnya ada konsep waktu tubuh untuk beristirahat. Kapan tubuh mengolah makanan, kapan tubuh mendetoksifikasi, kapan tubuh istirahat. Karena kenapa? Ada hak organ dalam tubuh kita yang harus kita tunaikan. Yaitu organ itu akan istirahat dari jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Makanya ketika kita mengolah makanan itu melebihi jam tersebut, atau kita minum melebihi jam tersebut, maka organ yang seharusnya istirahat itu tidak mendapatkan haknya sama sekali. Makanya kita dapatkan orang-orang yang bergadang pasti bermasalah hati. Oke, hilangnya keseimbangan. Afwan, tadi jam 12 malam sampai jam 1 malam cuma 1 jam atau kurang ini, Pak? Ulangi tadi yang jam 11 malam sampai jam 1 dini hari itu adalah haknya organ kita untuk beristirahat total kecuali jantung. Jadi organ kita itu punya hak untuk dia beristirahat. Nah, ketika sudah masuk jam segitu, maka maupun makanan ataupun minuman diusahakan sedikit. Makanya bahkan orang tua kita zaman dulu yang tidak tahu ya, polanya mengatakan bahwasanya jangan mandi maghrib-maghrib. Nanti mandinya sama setan. Itu padahal memang sudah dijelaskan dalam kesehatan Islam bahwasanya kesehatan Islam klasik ya malam itu waktu yang tidak baik. Sudah melewatin jam 6 itu sampai ke jam 12 malam itu air tidak baik untuk berlebihan. Makanya orang Jawa zaman dulu juga bilang jangan mandi malam nanti rematik. Padahal kaidahnya jangan berlebihan, jangan setiap hari, jangan terlalu sering. Karena memang kaidah air tidak baik saat itu. Ini terbagi 2 waktu saja. Ada pertanyaan berikutnya? Saya Ustadz mau nanya boleh? Ya Bu Yulanti.
Ini tentang air. Saya pernah mendengar katanya ada orang yang demam. Kalau demam itu boleh mandi antara maghrib dan isya. Apakah itu Ustaz sendiri pernah dengar ada kajiannya gitu? Kenapa harus begitu? Syukran. Demikian Ustaz. Syukran. Afwan. Nah, kemarin sedikit sudah kita bahas pada kesempatan kemarin pertemuan sebelumnya ya di hari Ahad. Bahwasanya masalah hadis tentang demam. Jadi ketika demam itu kata Rasulullah itu adalah gejolak api neraka dan padamkanlah dengan air mandi. Nah, hadis itu jatuh di saat itu, sampaikan kembali, itu adalah di daerah Hijaz, di mana daerah itu para pekerjanya itu daerahnya panas. Dan para pekerjanya itu setelah bekerja seharian itu demam. Nah, panas demam di sana, itu pengobatannya dengan mandi. Tapi ketika kita dapatkan di kita, Indonesia, yang demamnya itu bervariatif, bisa dari virus, bisa dari makanan, bisa dari gigitan nyamuk seperti demam DBD kayak gitu. Nah itu nggak bisa digunakan mandi tadi gitu. Jadi penggunaan pengobatan tibun nabawi itu disesuaikan tempatnya ketika asbabul hadisnya seperti apa. Nah jadi kaidah mandi tadi itu cuma digunakan memang untuk orang-orang yang demam diserang dikarenakan panasnya terik matahari. Nah itu memang obatnya cukup mandi. Tapi kalau demam yang lain kita harus cari pengobatan lain daripada itu. Karena coba kalau misalnya demam DBD, pengobatannya mandi, ya langsung tepar lah. Jadi kita dapetin juga kenapa dibilangnya mandinya di sore hari itu, ya karena memang hadis itu turun setelah selesai bekerja. Makanya setelah selesai bekerja, kaum Hijaz itu pada demam kebanyakan. Makanya kata Rasul, siram, mandi. Ya, itu Bu Nur, Bu Yulianti, insya Allah. Baik Ustaz, syukur. Kita masuk ke konsep panas dan dingin yang tadi mengenai penyakit. Jadi di sana ada konsep kata Ibnu Muflih dalam Adabul Syariah. Itu ada pengobatan, yaitu bab kuratif, dan bab menjaga kesehatan itu adalah bab preventif. Jadi kalau bab pengobatan kuratif itu bab berpasangan, yaitu yang tadi panas diobatin dengan dingin, dingin diobatin dengan panas, lembab diobatin dengan kering, kering diobatin dengan lembab. Jadi kita lihat kemarin Hippokrates mengatakan, jadikanlah makanan itu sebagai obat untukmu. Kalau tidak, obat akan menjadi menu makanan. Kita dapatin penyakit-penyakit sindrom panas. Penyakit sindrom panas itu ada darah tinggi, ada kolesterol, ada gula darah tinggi, ada kanker. Itu penyakit-penyakit yang sindromnya panas. Nanti sisanya kita tambah lagi. Penyakit-penyakit sindrom dingin. Ada migrain, ada rematik, asma, bronkitis, poten, dan lain-lain. Sakit lambung gimana? Kalau sakit lambung terbagi dua juga. Ada yang dikarenakan panas, ada yang dikarenakan dingin. Tapi penyakit lambung itu penyebabnya banyak. Ada tukar lambung, ada lambung yang kena virus, ada asam lambung, ada GERD. Jadi banyak terbagi lagi. Mari kita lihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Beliau membahas tentang penyakit mata. Dalam bab Khairu al-Ittihal bin Ismit,
celak terbaik yang dipakai mata itu adalah dari batu ismit. Sebab penyakit mata atau konjungtivitis, penyakit mata, yaitu konjungtivitis, penyakit mata apa lagi? Min, kolera, glukoma. Nah, tentang penyakit mata nih. Plus, itu adalah menumpuknya unsur uap angin dan gas di dalam perut. Kalau dia naik ke paru-paru, angin dan gas ini, maka terjadilah infeksi paru-paru, bronkitis, dan asma. Kalau dia dari perut naik ke uvula, naik ke anak lidah, lalu dia akan naik ke hidung, maka akan menyebabkan orang tersebut ngorok, hidung tersumbat, gampang terserang flu. Jika naiknya ke mata, maka akan terjadi aramid, infeksi pada mata. Infeksi skeleren apa? Ya, infeksi bisa juga glukoma. Jadi uap ini apabila naik ke otak, dia akan menyebabkan pusing. Jadi ini sama dengan asam lambung. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah pernah bertemu dengan seorang Al-Hijaz. Bukan seorang Al-Hijaz. Rasulullah pernah bertemu dengan seorang Arab Badui. Beliau bertanya tentang penyakit. Nabi bertemu Arab Badui dengan badan yang sangat kuat. Orang Arab Badui ini biasanya orang-orang yang kulitnya hitam. Beliau bertanya, "Wahai Arab Badui, apakah engkau pernah merasakan demam, yaitu umumil dam?" Beliau bertanya, "Ma humumil dam?" Apa itu demam? Bahkan orang Badui itu bertanya kembali, "Demam itu apa ya Rasul?" Terus Rasul menjawab, yaitu panas tinggi di antara kulit dan otot. Itu demam. Berarti ketika dia bertanya apakah itu demam, Arab Badui ini tidak pernah merasakan demam. Terus Rasul menanyakan lagi, "Apakah kamu pernah pusing?" Ditanya lagi sama Arab Badui tersebut, "Pusing itu apa ya Rasul?" Yaitu angin yang menumpuk di kepala yang menimbulkan serangan pada saraf. Itulah angin. Ini kita dapetin tuh. Jadi orang Arab Badui itu, orang-orang kulitnya agak lebih hitam, itu lebih sehat dibanding orang yang kulitnya sangat putih. Kecuali bawaannya. Kalau orang yang maksain kulitnya untuk putih, nah itu malah agak kurang sehat. Karena pigmen kulit hitam itu lebih sehat. Jadi kita dapetin bahwasanya pusing itu adalah gangguan angin yang naik ke kepala yang mengganggu sistem saraf. Nah, dalam pengobatannya nanti kita belajar itu sangat sederhana sekali. Lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya nggak ada di sini? Apa Ustaz? Oh iya, harus diganti dulu. Diganti dulu ya namanya. Sebut aja. Atau langsung ya gini Ustaz. Pertanyaannya masih terkait dengan air. Saya pernah dengar katanya air yang dimasukkan di gelas atau
kendi di malam hari, kemudian ditempatkan di tempat terbuka, diembungkanlah begitu. Nah, di keesokan harinya itu sudah bisa dipakai untuk minum, untuk mendetoks penyakit, katanya begitu ya, pernah saya dengar. Apa itu benar atau bagaimana, Ustaz? Tadi udah dibahas, memang itu benar. Jadi itu yang paling disukai ginjal. Jika dia didiamkan 1 malam, embun itu akan menjatuhkan semua kandungan-kandungan yang tidak baik pada air tersebut. Kalau dulu Rasulullah itu menggunakan kulit hewan untuk embun itu, kalau di Indonesia kita nggak perlu repot untuk membuat minuman dari yang kulit. Kan kita lihat ya, kayak film-film Arab-Arab itu, minumannya itu berbentuk dari kulit yang dijahit-jahit. Nah, kalau kita Indonesia punya kendi, yaitu makanya sedih sekali rasanya hari ini kendi itu tidak laku sama sekali untuk minum. Kita sudah ketergantungan sama galon. Jadi bagaimana kita minum air dingin galon untuk mendapatkan kesehatan ginjal? Tidak salah ya, karena air galon pun air pH. pH-nya itu 6,4 sampai 7. Jadi air pH itu ya untuk melepaskan dahaga, untuk kesehatan. Karena kalau pH-nya semakin rendah, dia asam, semakin tinggi dia basah. Jadi benar itu. Oh iya. Syukran, Ustaz. Ya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut? Kecepatan atau gimana? Afwan, Ustadz mau nanya. Ya, Ibu Farhan, silakan. Yang tadi unsur angin dan gas, mana yang membuat sama hidung tersumbat tadi? Ya, putus-putus, suaranya tergabung-gabung. Oh gitu ya. Yang membuat ngorok sama hidung tersumbat tadi, Ustaz. Ya. Dari yang kemana? Diulang ya. Kurang jelas ya. Yang membuat ngorok, ini diulang yang tadi, silakan dicatat. Jadi kata Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Barinya, kitab Syarah Imam Al-Bukhari, penyakit konjungtivitis, kolera, dan koma itu adalah menumpuk unsur uap angin dan gas. Jadi angin itu dan gas yang ada di dalam tubuh naik ke atas. Jika dia naik sampai ke paru-paru, dia akan menyebabkan infeksi paru, bronkitis, dan asma. Gas itu naik terus ke bagian uvula, yaitu anak lidah yang kecil itu, nah dia akan naik ke tenggorokan. Dia akan naik ke hidung. Anak lidah yang kecil ini, dia akan naik ke hidung. Nah, kalau dia sudah naik ke hidung, itu akan menyebabkan ngorok. Itu diakibatkan karena angin dan gas yang ada pada tubuh. Hidungnya akan sering tersumbat dan gampang pilek. Dan jika dia naik ke mata, maka akan terjadi aramad, yaitu infeksi pada mata. Infeksi sklerena ya, sama sekali. Dan glukoma. Sklera. Ah ya itu. Ngomongnya susah. Sklerea. Ya, glukoma. Dan bila uap ini naik ke bagian otak atau angin ini naik ke bagian otak, maka dia akan menyebabkan pusing. Makanya tadi di kitab Al-Bukhari Adabul Mufrad dibahas tentang demam dan sakit kepala. Untuk sakit kepala itu sebenarnya pengobatannya sangat sederhana. Sakit kepala itu cukup dengan menggerakkan mata saja. Pengobatan sakit kepala yang pertama, apabila itu karena angin yang tinggi tadi, itu pertama kita cukup menutup hidung sebelah kanan. Seraya bernapas seperti biasa.
itu dalam 3-4 menit, insya Allah sakit kepalanya akan mereda. Itu untuk sakit kepala biasa. Kalau kekurangan cairan di dalam tubuh sakit kepala, itu cukup dengan minum. Karena dehidrasi juga mengakibatkan sakit kepala. Ana udah pernah bahas di grup tentang sakit kepala, itu terbagi 4. Depan, kiri kanan, atas, belakang. Untuk belakang, ini cuma dikarenakan kurangnya istirahat. Jadi sakit kepala, anginnya naik yang mengganggu organ limpa. Jadi cukup orang yang sakit kepala belakang nih, istirahatnya dibenerin, tidurnya dibenerin. Karena udah terlalu banyak bekerja yang dipaksakan, capek. Istirahat dulu, tinggalkan dulu. Karena tubuh itu butuh relaksasi. Kalau orang yang bagian depan, sakit kepalanya, ini permasalahannya sama lambung. Jadi untuk mengobatinya, tinggal gembungkan perut, tekan bagian ulu hatinya, biar asam lambungnya kembali normal. Insya Allah 2-3 menit, sakit kepalanya kembali reda. Insya Allah. Bismillah. Lanjut ya. Kita belum ke situ sebenarnya, karena itu pembahasannya sudah ke bagian yang panjang. Kita baru mengenal. Untuk bagian makanan, tentang makanan dingin dan makan panas, mungkin nanti Ana akan kirim PDF-nya saja ya. Contoh-contoh makanan yang bersifat dingin dan contoh makanan yang bersifat panas. Nah, sekarang penyakit itu terbagi 2. Wanita itu sindromnya dingin. Kalau dia terlalu dingin, maka akan terjadi penyumbatan. Kalau dia terlalu panas, maka yang terjadi adalah racun yang tinggi, penyempitan pembuluh darah. Begitu juga laki-laki. Kalau dia terlalu panas, dia akan membahayakan, terjadi penyempitan pembuluh darah. Kalau terlalu dingin, laki-laki itu akan melemah semuanya. Fisiknya, kemampuannya, dia akan melemah. Lanjut ya. Pengenalan unsur dingin. Jadi dingin ini, sifat dingin, itu seimbang. Ana pernah bikin coretannya, ini di tengah seimbang. Dingin, dingin lembab, sangat dingin, dingin kering. Terus seimbangan panas. Panas, panas lembab, panas kering sekali, baru off. Kayak gitu. Nah, hal ini, kalau kita bahas dingin dulu, faktor dingin itu ketika dia dingin, terus sampai kebiasaan dingin, dia akan sampai mengganggu keseimbangan. Semua permasalahan dingin itu akan mengganggu keseimbangan. Jadi penyakit-penyakit dengan sindrom dingin membuat orang biasanya akan pelan-pelan susah beraktivitas, susah jalan, karena keseimbangannya sudah terganggu. Ini rata-rata penyakit dingin. Contohnya, penyakit dingin yang paling sering kita dapatin, itu bisa ganggu keseimbangan, contohnya vertigo. Ya. Kalau orang udah vertigo, itu untuk bangun saja susah. Nah, makanya dia melemah. Jadi dingin itu, organ tubuh itu seolah-olah terendam. Jadi kayak kita nih, kita jalan di banjir sedada. Kira-kira bagaimana pergerakan kita? Ya, pergerakannya pasti lambat, terasa berat. Nah, seperti itulah konsep orang-orang dingin. Kekuatannya melemah, tidak kencang. Jadi seperti orang yang sedang terendam kalau gitu. Nah, orang dingin ini disebabkan karena kelembaban yang tinggi dikarenakan dahak. Tadi kita bahas, dahak itu karena apa? Makanan dan minuman. Penyebab parahnya dahak itu akibat angin luar atau angin
dalam. Nah, ini bahaya. Jadi orang sifat dingin ini pasti dahaknya tinggi. Dahak tinggi pasti kebiasaan makan. Apalagi yang menyebabkan dahak tinggi? Angin. Jadi orang-orang dengan sindrom dingin ini orang-orang yang akan kena penyakit menahun, penyakit berulang. Jadi penyakitnya tahunan. Ciri-cirinya, ujung kakinya tuh terasa dingin, sering kesemutan. Itu orang-orang penyakit sindrom dingin. Cara yang pertama untuk mengobati orang-orang penyakit sindrom dingin, penyakitnya tadi apa aja? Asma, bronkitis. Itu yang pertama adalah didetoksifikasi dulu, yaitu olahraga pagi salah satunya. Atau bisa dengan herbal didetoksifikasi dulu. Dan minum herbalnya paling bagus di pagi hari. Apabila sakitnya itu dari ulu hati sampai ke atas, dari ulu hati sampai ke kepala, itu minum herbalnya baiknya sesudah makan. Tapi kalau dari ulu hati ke bawah, maka baiknya minum herbalnya sesudah makan. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa makan herbal sebelum makan, gitu. Ya akan menyesuaikan, tapi dominan yang dibahas dalam pengobatan Islam kalau dari ulu hati sampai ke kepala itu baiknya sebelum makan. Sesudah makan. Kalau ulu hati ke bawah baru sebelum makan. Setelah mendetoksifikasi orang-orang dengan dingin itu baru dihangatkan. Ini untuk sindrom. Nah, kalau untuk ngorok itu adalah keletihan yang berlebihan. Jadi, angin dan gas yang sudah sampai ke dalam dan ke hidung itu dikarenakan keletihan pemicunya, makanya dia ngorok. Bagaimana cara pengobatan kalau untuk ngorok? Lenturkan pahanya. Nah, begini salah satu konsep untuk pengobatan dingin, yaitu didetoksifikasi. Setelah didetoks, tubuhnya sudah terdetoks, berarti tinggal konsumsi herbal yang bersifat hangat. Ingat, unsur dingin ini biasanya dikarenakan kebiasaan buruk. Ini kita dapetin nih, banyak para praktisi lah, terapis. Dulunya, mungkin dulu ya, mungkin sini nggak ada insya Allah. Jadi, ke pasiennya memberikan acuan, tapi dia sendiri tidak melaksanakan seperti herbalnya, apanya, dia tidak melakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini pemicu adalah unsur dingin di dalam tubuh. Yuk, kita lihat kalau dari angin luar yang menyebabkan dingin di dalam tubuh. Ciri khasnya ketika angin tinggi di dalam tubuh. Yang pertama adalah tangannya ini penuh dengan guratan. Terus kalau dia gendut gimana? Kita lihat yang lain, sahabat. Ini bisa dilihat untuk orang-orang yang tangannya banyak guratan. Jadi guratannya itu nimbul, terlihat sekali. Yang kedua, jarinya ini banyak bintik putih. Yang ketiga, wajahnya itu kelihatan berminyak, mengkilap. Makanya nih hati-hati orang-orang yang wajahnya glowing, mengkilap. Jangan-jangan angin di tubuh tinggi. Apakah faktor usia mempengaruhi tentang dingin? Ternyata tidak. Jadi sindrom dingin pada tubuh manusia bisa diserang usia berapa aja. Karena kenapa? Sindrom dingin berkaitan sama kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan makan, istirahat, kebiasaan.
Jadi yang mengakibatkan dingin lembab dalam tubuh itu salah satunya adalah tidur setelah sholat subuh pagi hari. Banyak orang bilang, ini kalau tangan basah, sering basah itu kenapa gitu? Ya, dingin itu dikarenakan adalah tangan basah itu organ lambung yang menekan jantung. Jadi orang bilang, gangguan jantung, enggak. Tapi organ lambung yang menekan jantung. Kalau dinginnya itu berkaitan sama paru-paru, kita pahami dulu tentang sindrom dingin. Berkaitan sama paru-paru, yaitu perbaikin dulu nutrisinya. Lalu orang berkaitan masalah paru-paru itu harus olahraga. Pasti olahraganya sudah berkurang. Baru terakhir, panaskan organ parunya. Karena paru itu dia sifatnya kering. Kalau dia terlalu kering, dia luka atau radang. Tapi kalau dia terlalu lembab, dia lemah. Kita lihat ya, ciri-ciri seimbang. Kan kita tahu nih, kalau terlalu dingin itu melemah. Kalau terlalu panas itu mematikan. Orang yang terkena dingin, contohnya hipotermia, itu nggak bisa gerak, menggigil aja. Orang kedinginan habis berenang menggigil aja, geraknya sudah mulai terbatas. Makanya orang-orang penyakit sindrom dingin itu melemah, pasti melemah secara perlahan. Tapi kalau orang panas, dia aktif, tapi tiba-tiba out. Jadi sifatnya tiba-tiba kalau sindromnya panas. Makanya hati-hati orang-orang sindrom panas, dimulai dari tensi tinggi, gitu. Harus bisa mengontrol, terus harus bisa merubah 180 derajat konsep sistem hidupnya, biar seimbang kembali. Biasanya laki-laki sifatnya kan panas, jadi dia lebih gampang untuk lebih panas. Ya, unsur dingin itu bisa mengakibatkan sesak napas, lemas, sering gatal, rambut rontok, suka dingin. Kita udah mempelajari tentang konsep dingin dan konsep panas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita udah mengenal penyakit. Mari kita lihat organ dulu, agar nanti ketika kita mempelajari ini secara beruntut, kita tahu bahwasanya ke sini perginya. Ana share screen dulu sebentar. Bisa dilihat di layarnya ada muncul.